semua. Ya. Mari kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa pembuka kepada Mufti. Berikan kesempatan saya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita minta pimpinan dari saya akan ruangannya secara acara berdoa mulai. Terima kasih Bapak dan segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh ada di sini semua karena Engkau dan juga kami semua karena anugerah daripada Yesus Kristus. Baik, terima kasih kepada Mufti yang sudah menghantar kita pada siang hari ini dalam doa dalam rangka dalam kegiatan konven kita ini. Teman-teman kita yang sudah siap, yang hebat, yang luar biasa ini akan berbagi praktik baik dengan kita semua dengan materi pokok kita pada hari ini, yaitu penyusunan kisi-kisi soal. Tentu hal demikian sebagai guru kita sudah biasa melaksanakannya dalam tugas dan pelayanan kita sebagai guru untuk membuat penilaian pembelajaran. Namun hari ini kita jauh lebih spesifik, bukan konteks yang lebih luas itu adalah penilaian, tetapi kita lebih fokus kepada kisi-kisi soal. Ketiga narasumber kita itu yang pertama Meriana Duagokun, SPD SD. Narasumber kita yang kedua Elvayana, SPD. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Dominika EOK, SPD. Ketiga teman kita ini adalah orang-orang yang hebat yang kita percaya dan kita tahu bahwa punya rekam jejak yang sangat baik. Mereka biasa dikirim untuk menulis dan menyusun soal di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Sehingga pada kesempatan ini kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada ibu bertiga untuk berbagi praktik baiknya dengan kita dalam komunitas SDN Contoh ini. Nanti dalam pelaksanaan kegiatan kita sebentar, tentu pasti ada tanya jawab dan segala macam hal yang seperti biasa kita biasa buat. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang memang mengganjal atau mengganggu pikiran kita berkaitan dengan penyusunan kisi-kisi soal, kesempatan inilah kita boleh bertanya kepada ketiga narasumber kita yang hebat ini. Oleh karena itu, saya tidak memperpanjang kata. Sekarang waktu dan kesempatannya, mari kita dengarkan pengarahan singkat dari Ibu Kepala Sekolah. Sekaligus, Ibu Kepala Sekolah akan membuka rangkaian acara kita ini dengan resmi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Sebagai perkenalan, pada bidang kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kegiatan konven pada siang hari ini. Sesuai kesepakatan bahwa hari ini kita mulai melaksanakan konven Smart SDN Contoh. Kita bersyukur karena sudah sekian lama kita mengharapkan bahwa konven SDN Contoh akan terbentuk, dan puji Tuhan hari ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan hari pertama dengan tema bagaimana kita menyusun kisi-kisi yang baik, kisi-kisi yang harus. Jadi hari ini ada 3 narasumber kita yang akan memberikan bagaimana kita menyusun kisi-kisi yang baik. Ada kurang, ada lebih, nanti kita sama-sama saling melengkapi. Kita semua guru hebat semua. Hari ini kita percayakan teman kita yang terhebat ini, 3 orang ini, untuk bisa membagikan praktik baik tentang penyusunan kisi-kisi soal. Untuk itu
Mari kita sama-sama mengikuti kegiatan Rakit Baik ini dengan baik sampai selesai. Alhamdulillah, kita sama-sama memohon kehadiran Tuhan untuk kegiatan hari ini agar terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dalam rangka untuk membuka kegiatan kita dalam pemerintah pada siang hari ini. Ada satu kata motivasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Seorang guru yang hebat itu adalah guru yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada ketiga narasumber untuk mulai berbagi praktik baiknya dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Jadi hari ini kami dipercayakan untuk membawakan materi tentang penyusunan visi soal. Sebelum kita masuk pada pengertian dan juga cara menyusun soal, kita lihat bersama agenda hari ini yang akan kita jalankan, yaitu ada 3 sub yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang penyusunan visi soal, kemudian tanya jawab, dan juga yang terakhir penyusunan visi soal masuk pada penerapan lots, mods, dan HOTS. Next. Ya. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang bagaimana menyusun soal, kita lihat bersama dulu tentang pengertian dari visi-visi soal sendiri. Visi-visi soal adalah format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang hendak disusun yang akan diujikan oleh guru. Itu adalah pengertian dari visi-visi soal. Nah, visi-visi soal itu juga mempunyai tujuan. Tujuan dari pembuatan visi-visi soal itu sebagai ruang lingkup dan petunjuk dalam menulis soal. Kemudian di dalam menulis soal tentunya ada syarat penyusunan visi-visi, yaitu syarat penyusunan visi-visi yang mutlak harus dilakukan adalah mewakili isi silabus atau kurikulum yang ada dan materi yang telah diajarkan. Kemudian komponen-komponen yang diuraikan secara jelas dan mudah untuk dipahami itu adalah syarat untuk menyusun visi-visi soal. Fungsi dari penyusunan visi-visi soal yaitu penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Itu yang pertama fungsi dari visi-visi soal, dan yang kedua menyelaraskan perangkat soal sehingga dapat mempermudah dalam proses evaluasi. Pertama, kita harus mengenal dulu apa itu lots, mods, dan HOTS. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyusun soal ada level-level yang harus kita buat. Lots itu dia masuk level 1, yaitu kalau dalam taksonomi Bloom itu disebut C1 dan C2. Mods masuk level 2, itu C3 dan C4, dan HOTS masuk pada level 3, C5 dan C6. Kita lihat yang pertama, pengertian dari lots. Lots itu adalah sebuah singkatan dalam bahasa Inggris ya. Kalau saya salah nanti diperbaiki oleh ibu bahasa Inggrisnya. Lots itu lower order thinking skill. Kemudian adalah lots itu adalah keterampilan berpikir secara fungsional yang masuk dalam kategori tingkat rendah. Kemudian soal lots itu sendiri mempunyai ciri-ciri. Biasanya soal lots itu bersifat mudah, yaitu tidak jauh berbeda dari rumusan atau materi yang diajarkan. Tipe soal lots seperti meniru, mengingat, mengikuti, dan mengidentifikasi. Oke, sebelum kita masuk ke mods, saya mau menguji konsentrasi Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita konsentrasi Bapak Ibu. Yang pertama, bukunya bisa disimpan. Kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minum apa? Susu. Jangan jawab susu, artinya konsentrasinya terganggu. Sapi minum air.
Kita lanjut ke mods. Tadi lots, sekarang mods. Konsentrasi baru belum apa-apa nih. Apa itu mods? Mods adalah keterampilan berpikir menggunakan logika yang termasuk dalam kategori tingkat menengah. Kalau lots itu tingkatnya rendah, mods tingkat menengah atau sedang. Mudah ya. Mods itu biasa disebut middle itu tengah ya. Tipe soal mods seperti membedakan, mengasosiasikan, mengurutkan, mengelompokkan, mempolakan, mempresentasikan, menghubungkan atau menyimpulkan. Itu dia masuk pada soal mods. Ciri-ciri dari soal mods itu menggunakan pengetahuan faktual, kemudian dia juga menggunakan prosedural, bersifat konseptual, dan juga biasanya ada pemutarbalikan yang cenderung membuat kita harus berpikir tapi masih dalam tingkat sedang ya. Kalau mods nanti kita berpikirnya tingkat tinggi. Itu adalah ciri-ciri dari soal mods. Seperti apa soal mods nanti sebentar ada waktu. Kita lanjut yang ketiga, HOTS. Higher order thinking skill adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang dikategorikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di dalam berpikir kritis itu, kita dituntut untuk menguraikan, mengevaluasi, mengubah paradigma, membuat kesimpulan. Dia lebih ke pemikiran yang tingkat tinggi ya, semakin sulit. Pemikiran yang kreatif itu meliputi imajinasi, mengintesis, membingkai ulang, membuat teori, mendilusi, menginterpretasi hingga menghasilkan hal-hal baru. Sekarang kita lihat di dalam pembuatan soal lots, mods, dan HOTS, acuan kita adalah berdasarkan taksonomi. Taksonomi Bloom yang sudah disempurnakan oleh Anderson, direvisi oleh Anderson. Bloom dan Anderson ini sebenarnya guru dan guru, itu adalah gurunya Anderson itu bukan. Dia menyempurnakan taksonomi yang sudah dibuat oleh gurunya. Selanjutnya sebelum saya serahkan kepada Ibu Elva dan Ibu Oni untuk menjelaskan secara detail tentang bagaimana menyusun kisi-kisi soal lots, mods, dan HOTS, kita lanjut tahap 2 ya, dari tahap 1. Menguji lagi kita punya konsentrasi. Rambut Anda warnanya apa? Alis warnanya apa? Aspal warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Siang malam ya. Karena kelelawar tidurnya siang. Oke. Sekian dari saya serahkan waktu untuk sesi berikutnya oleh Ibu Elvayan. Sambil minum ya. Sambil menikmati kue yang dibagi dihidangkan, kita bisa fokus ke layar. Di sini ada jenis perilaku yang dapat diukur. Jenis perilaku yang dapat diukur itu yang kita tuangkan ke dalam KKO. Kata kerja operasional. Kata kerja operasional yang kita gunakan untuk menyusun soal itu dari Benjamin S. Bloom atau orang siap yang sudah dengan taksonomi Bloom. Nanti Bomi bisa Pak Berusuki bisa bagikan. Jadi yang untuk kita pakai sekarang supaya seragam dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti ini ada KKO yang sudah direvisi oleh KKO revisi taksonomi Bloom. Jadi dalam penyusunan soal sebenarnya ini menjadi salah satu syarat juga yaitu KKO ini. Jadi kita pegang juga silabus atau kurikulum, materi dan juga KKO ini dalam penyusunan soal. Jadi sudah ada di Bapak Ibu semua, jadi bisa lihat langsung di kertas yang ada. Saya langsung dengan contoh soal. Yang pertama, sebelum masuk contoh soal kita lihat dulu format dari kisi-kisi soal. Untuk format dari kisi-kisi soal, ini saya ambil contoh format dulu kisi penyusunan soal US, nama sekolah, mata pelajaran, tahun ajaran. Kemudian kolom yang pertama ada kolom nomor, kompetensi dasar, materi pokok, indikator pembelajaran, indikator soal, level, nomor soal, bentuk soal, bukti soal, dan kunci jawaban. Di sini ada salah satu contoh soal lots. Kita bisa lihat bersama. Untuk KD-nya, KD yang kami ambil itu dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu memahami. Setelah kita lihat bersama di KKO, kata memahami tidak ada. Kalau
kita mau ini kata memahami di KKO ini tidak ada sama sekali. Sehingga salah satu caranya supaya kita bisa menentukan indikator pembelajaran, indikator soal, kita bisa cari tahu sinonim dari memahami. KKO dari memahami tidak bisa diukur, sehingga kita bisa cari tahu dia punya sinonim. Setelah mendapatkan sinonim yang kami dapatkan yaitu menggali. Dengan menggali kan berarti kita menemukan. Akhirnya kami ambil menemukan jenis reklame. Dari indikator soal kita tuangkan, dari indikator pembelajaran kita tuangkan ke indikator soal. Jadi dari KD, indikator pembelajaran dan indikator soal itu harus saling terkait. Jangan sampai dia punya KD-nya memahami reklame, lalu di sininya kita mulai kita membuat patung. Kita tidak masuk sama sekali, kok. Kalau sudah dapat indikator pembelajaran, tuangkan ke indikator soal sudah gampang sekali sebenarnya. Tinggal indikator pembelajarannya menemukan jenis reklame. Maka soal yang kita buat kita sesuaikan sudah. Disajikan beberapa gambar atau langsung siswa dapat menemukan jenis reklame berdasarkan gambar. Itu salah satu contoh. Saya lanjut. Dari lot saya ke mod. Mod ini sudah tingkat sedang. Di sini KKO-nya, dia punya KD sampai menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menganalisis di situ kita dapat di C4. C4 berarti langsung mod. Kita bisa pakai kata tetap menganalisis atau kita bisa lihat di menganalisis itu ada kata apa saja. Ada banyak sekali. Ada memecahkan, menegaskan, menjelajah, mengaitkan, mentransfer, mengedit, menemukan, dan sebagainya. Sampai memadukan. Dia punya KD-nya menganalisis, tetapi di indikator pembelajaran kita bisa pilih yang berhubungan juga dengan menganalisis. Saya pilih di situ menemukan. Nah, menemukan itu masuk juga di C4. Menemukan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dari situ kita tuangkan ke dalam bentuk soal, mau dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk gambar dan sebagainya, silakan. Yang penting dia punya KKO-nya tetap masuk. Baik, untuk soal cost dia berada pada C5 dan C6. Dia masuk di level 3. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal KD tentang membandingkan. Membandingkan itu kita lihat dia berada pada C5. Indikator pencapaian kompetensi itu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Indikator soalnya disajikan gambar 2 jenis tumbuhan. Peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut dengan tepat. Jadi kita bisa cari kata lain yang berada di C5 itu. Terus untuk soal lot itu tidak menutup kemungkinan levelnya disesuaikan dengan KKO yang ada. Artinya bisa diturunkan levelnya menjadi L1 atau L2. Begitu pula sebaliknya. Contohnya kata identifikasi itu dia berada pada C1 atau level 1. Kita mencari sinonim dari kata identifikasi. Misalnya kita mendapatkan kata menentukan. Nah, kata menentukan ini dia berada pada C4 atau level 2. Jadi bisa kita larikan tingkatannya. Ada yang mau bertanya? Oke, dengan begitu penjelasan tentang pembuatan kisi-kisi soal lots dan hots berakhir. Kita masuk ke sesi berikut yaitu tanya jawab. Namun sebelum ke sesi tanya jawab, kita masuk ke tahap 3, SPB dulu ya. Cendol warnanya apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Umumnya rumput warnanya apa? Hijau. Jerapah makan apa? Rumput. Yang jawab rumput konsentrasinya terganggu.
dua orang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk tiga narasumber yang sudah memberikan pemaparan tentang kaidah penyusunan soal. Di sini saya tadi menanggapi ada lots, mods, dan juga odds. Di sini saya ingin menceritakan sedikit bahwa saya masih kebingungan bagaimana cara menentukan KKO pada pengerjaan soal uraian. Oke. Kebanyakan lebih pilihan kan, kalau misalnya uraian atau esai itu bagaimana cara menentukan KKO-nya. Terima kasih. Ini kita bicara soal dan fokusnya pada host, host dan host. Mungkin saya bisa bertanya sedikit. Apakah soal itu dikategorikan sebagai host? Dikategorikan sebagai host itu berdasarkan level kognitifnya atau dia dilihat pada tingkat kesukaran soal? Mungkin itu yang saya sedikit. Apakah soal yang dikatakan yang tingkat kesukarannya tinggi itu boleh dikatakan host atau tidak? Atau dia hanya terpacu pada level kognitifnya saja berdasarkan KKO? Itu saja. Oke, terima kasih Pak Beri. Mungkin ada lagi sudah itu orang saya tadi. Iya. Mungkin saya bisa menanggapi sedikit pertanyaan dari Pak Ronald. Pak Ronald menanyakan bagaimana cara menentukan KKO pada soal uraian. Kata kerja operasional itu sudah paten, sudah ada. Untuk menentukan soal uraian pilihan ganda mau apapun soalnya, biasanya harus ada KD dulu. Di KD itu KKO-nya sudah ada, kata kuncinya ada, selalu ada. Soalnya dalam bentuk apa saja KD kata kuncinya sudah ada. Jadi dari kata kunci yang ada di KD itu baru kita uraikan ke indikator pembelajaran, lalu ke indikator. Baik, kalau gitu saya menanggapi apa yang ditanya oleh Profesor menyangkut level kognitif ya. Apakah tingkat kesulitan soal itu dilihat berdasarkan tingkat kesulitan soalnya? Sebenarnya yang betul kita melihat tingkat kesulitan soal itu berdasarkan KKOKD. Ketika KKOKD-nya menuntut soal itu adalah level 3, berarti dia masuk soal host. Kemudian kalau KKOKD-nya dia lebih cenderung ke level 1 dan level 2, maka dia bukan masuk ke soal host. Jadi tingkat kesukaran soal itu dilihat berdasarkan KKOKD. Otomatis KKOKD berarti nilai pengetahuan level kognitifnya, pengetahuan diri nanti yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Sehingga soal itu tidak menjadi patokan untuk menunjukkan bahwa itu menjadi soal suka. Tetapi yang kita lihat adalah KKOKD. Itu menjadi kompas kita untuk membuat sebuah soal yang baik dan baik. Terima kasih sudah memberikan informasi dengan semua jauh lebih memahami bagaimana membedakan soal host dan loss. Maksudnya yang disampaikan Ibu Mary bahwa kita tidak melihat kesukaran soal. Kalau kita mau bilang kita melihat kesukaran soal, harusnya soal itu sudah diuji lalu ditentukan benar soal. Tapi yang disampaikan tadi bahwa soal dikatakan level dikatakan host atau kita lihat pada level kognitifnya. Itu yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Ibu. Saya kembalikan. Kalau untuk tingkat kesulitan itu karena setiap level itu pasti ada, itu menurut anak mau dia tuh level bawah atau atas, bagi anak pasti ada tingkat kesulitannya. Tapi kalau menurut kita, kalau yang kita menyusun pengertian kita, kalau soal host itu berarti dia tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena host itu berarti tingkatannya lebih tinggi. Tapi soalnya juga pasti membuat anak itu lebih banyak berpikir. Karena itu sudah masuk soal pemahaman, soal analisa. Nah, itu dia masuk soal, kita bilang dia masuk level host. Tapi kalau mau kita tidak bisa mengukur tingkat kesukarannya itu bagaimana. Karena kalau menurut anak semua soal itu dianggap sulit semua. Walaupun di situ kita taruh levelnya loss. Tapi itu bagi kita guru itu soalnya mau soal mudah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva.
bahwa soal loss itu arti soal mudah. Ada tingkatan sedang, ada tingkatan mudah, dan ada tingkatan sulit. Jadi loss itu tergantung kata kuncinya ada di KD itu. Lalu kita sebarkan ke indikator pembelajaran. Kita lanjut ke sesi kedua. Jadi kalau di dokumennya, mana saya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah direncanakan di saya kaitkan dengan bagaimana dengan pembelajaran diferensiasi karena setelah itu kami mengelompokkan anak berdasarkan mereka punya prestasi atau mereka punya daya berpikirnya, ada kelompok lamban, sedang, dan yang tingkatan tinggi, mereka yang sudah cerdas. Bagaimana dalam menghadapi soal yang ini? Jadi bagi anak yang kelompok yang lamban itu semua soal pasti bagi dia akan kesulitan. Tetapi bagaimana dengan anak yang pintar, yang cerdas, apakah soal semua ini berlaku untuk mereka atau bagaimana? Yang saya lakukan. Dari Mama, menjawab yang disampaikan oleh Mama Grace. Sebenarnya masalah ini sebenarnya harus kita pemerintah yang situasi ini. Tetapi kembali lagi kepada tugas seorang guru, kita tetap berpatokan dalam pengajian, kita tetap berpatokan pada rujukan. Kita menggunakan KKOKD. Kalau memang ada anak yang tingkat kemampuan yang tidak pada level pos, otomatis pasti mereka sudah tahu semua kan. Maka mereka sudah masuk dalam fase apa itu kalau untuk guru saya tidak dalam program dan sebagainya. Tapi pastinya mereka akan tetap kita uji berdasarkan KD itu, KD hot, soal hot. Tapi bagi anak-anak yang mengalami kemampuan lambat, maka kita tetap berpatokan pada KKOKD, LOS dan MOS. Nah, kemarin yang kami dapatkan ketika kami evaluasi soal Asmani, bahwa level itu bisa dinaikkan. Jadi dari soal LOS bisa dinaikkan levelnya menjadi soal MOS, bisa juga dinaikkan levelnya menjadi soal HOS. Kemudian dari soal HOS kita menurunkan level juga bisa, tetapi kita melihat kembali sinonim dari KKOKD yang ada. Kalau ada misalnya di level 3 atau C56 itu ada KKO yang mengatakan, misalnya di situ level 56 itu menghubungkan. Nah, kalau kita sinonimkan menghubungkan itu, dia masuk bisa di C1, C2, level 1 atau C3, C4, C2, kita bisa masukkan soal menjadi level 1, level 2. Kita menurunkan tingkatan levelnya. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan KKOKD yang ada. Dan kita membuat soal contoh ada yang aktivitas soal. Nah, itu kan disebar ke dalam LOS, MOS, dan ya. Artinya di dalam kelas saya itu kasih semua anak mengerjakan soal yang sama. Ini satu bagaimana dengan anak yang di kelompok yang ini, yang cerdas ini, dan anak yang sedang dan anak yang pintar. Saya pernah maksud itu dari saya punya data di sebelah. Untuk pembelajaran Kumer, kalau pada peran pembelajaran kan memang ada diferensiasi ya. Kita sudah mengelompokkan mana yang tingkatnya rendah, tingkatnya sedang, tingkatnya tinggi. Pada pembelajaran kita bisa memberikan mereka soal dengan 3 kajian. Yang satu itu karena dia punya daya pola pikirnya rendah, kita kasih juga soalnya yang agak-agak ya rendah. Pokoknya sesuai dengan tingkatannya itu. Tetapi pada tingkat memberi soal itu tidak mungkin kita memberikan soalnya yang berbeda. Ya, kita tidak mungkin memberikan soal berbeda. Jadi apapun yang terjadi soalnya pasti sama. Tetapi pada saat memberikan tugas itu pasti tugasnya berbeda. Tetapi tidak menuju tidak melenceng dari kompetensi yang ada. Hanya dia punya KKO-nya, kita lihat, oh KKO-nya misalnya dia di ada berada pada C6, kita bisa menurunkan ke C1 bagi peserta didik di kelompok yang level rendah.
mod untuk kelompok yang sedang dan pos di kelompok yang tinggi. Seperti itu. Namun pada pembuatan kisi-kisi soal otomatis satu. Ya. Kita tidak bisa membeda-bedakan lagi, tapi apapun yang terjadi dia harus menguasai soal yang ada. Ya, dengan memberikan latihan-latihan terus-menerus, otomatis siswa itu bisa. Dengan mengulang terus materi, otomatis siswa bisa. Walaupun tidak langsung ke situ, tapi dia bisa mengingat seperti ini. Coba sedang bahkan sedikit. Iya, silakan. Iya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Patrinya sudah clear sebenarnya. Cuman agak sedikit terganggu lagi. Tapi saya juga lebih sedikit terganggu. Nah, sebenarnya begini, ini kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan memberikan kebebasan kepada kita untuk melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi itu bukan kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu solusi agar tujuan pembelajaran yang akan terjadi pada hari itu bisa tercapai. Dari tujuan pembelajaran itu supaya bisa tercapai, maka guru itu dia mengkategorikan sesuai dengan hasil analisis kecepatan belajar, lamban, sedang, dan sangat cepat. Nah, anak yang lamban itu supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama itu, maka kita harus membedakan mereka dengan cara mengajarnya yang berbeda, dengan soalnya yang berbeda, tetapi masih dalam satu koridor KD yang sama. Cuma cara mencapainya itu yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam penyusunan soal sepertinya yang clear yang sudah disampaikan sama berdua tadi, bahwa kita guru memang harus bekerja keras. Kenapa? Kita sudah membedakan mereka supaya tujuan pembelajaran tercapai, maka soalnya juga harus berbeda-beda. Maka pekerjaannya semakin berat untuk kita guru sebenarnya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah sebuah solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, nama saya Bang Terima kasih atas pencerahan yang disampaikan oleh Sobikus. Saya paham seperti yang dikatakan itu pembelajaran, bukan kurikulum. Tapi itu kan menjadi kendala untuk saya yang saya alami selama ini. Dan jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, kebetulan ada narasumber kita dan kita kan saling berbagi. Saya mengutarakan saya seperti ini dan solusinya seperti apa. Soalnya apa yang kita buat dalam kelas itu yang seperti tadi disampaikan bahwa dalam pembelajaran itu berkelompok-kelompok. Tapi akhirnya akan bermuara kepada tes akhir. Dan tes akhir itu kita akan membuat dalam satu link. Link itu akan dikerjakan oleh semua anak. Dan itu yang masa yang diharapkan. Terima kasih. Jadi inilah tujuan kita membentuk komdel untuk kita saling berbagi. Jadi yang dialami di kelas kita berbagi. Sebenarnya kumer itu diuji sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Jadi kelompok anak yang rendah dia punya soal beda dengan kelompok anak sedang dan kelompok anak yang dianggap sudah tingkat kemampuannya lebih tinggi. Tapi karena kesulitan kita guru, sehingga selama ini kita memberi ujiannya secara umum. Mau kita pukul sama rata saja. Mau yang rendah, mau sedang, mau tinggi, mereka semua uji sama-sama. Tapi yang sebenarnya kurikulum merdeka itu seperti yang Mama Trey sampaikan tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selama ini saya mengalami kesulitan ketika analisis penilaian. Nah, misalnya kan kelas 1 ini kan ada anak yang baru mengenal huruf, baru bisa baca buku kata, dan belum bisa menulis. Nah, ketika kami ujian kemarin, misalnya di siang, mereka mengamati gambar, terus mereka lihat mengamati gambar, terus mereka tulis. Nah, ada anak-anak yang mengamati gambar dan mereka langsung tulis, oh itu buku, mereka langsung tulis itu buku, tulis di situ buku, di mereka punya kertas jawaban buku. Anak yang tidak bisa tulis itu dia bingung kadang-kadang minta saya periksa itu dia tebak buku itu dia U, M, K, jadi kayak begitu itu namanya anak yang belum bisa menulis. Nah, akhirnya pas saya periksa dia ini tulisnya tebak, jadi saya panggil dia, saya tuliskan di papan tulis. Misalnya di itu buku, ini apa? Buku. Nah, saya tulis babi, bu, bebo. Ada pilih yang mana huruf pertama? Huruf apa suku kata yang mana? Ditulis bu, ibu. Oh, oke, tulis di situ. Huruf apa di papan tulis? Ditulis. Terus saya tulis lagi kaki, ku, keko. Huruf apa lagi? Ditulis K. Oke, ditulis. Nah, itu yang saya buat selama ini di ujian kemarin. Nah, hanya saya kesulitan dalam memberi penilaian karena kan saya sudah membantu dengan cara seperti apakah
bobot nilainya sama dengan teman-teman yang sudah langsung bisa menulis, ataukah dia dibawa lagi seperti itu, Mom. Maka kadang-kadang susah juga, ini saya mau kasih bobot 2 ataukah bobot 1, seperti itu, Mom. Terima kasih. Soal bobot itu kembali ke guru kelas yang menentukan. Kalau memang yang anak yang jawab tanpa dibantu, mungkin dia punya 4. Dia jawab tapi dibantu, dia 3. Dia jawab sudah dibantu tapi tidak sama sekali, tulis atau masih salah sedikit 2. Kalau sama sekali tidak buat apa-apa ya atau 1. Sudah nilainya. Montres. Tadi itu sudah disampaikan itu mungkin yang untuk urayan disampaikan untuk kepala sekolah. Dan juga kan kita ada pilihan ganda. Pilihan ganda berarti benar 1 sama 0. Tidak ada lagi. lain-lain. Tidak ada lagi yang dibantu dengan baca-baca segala penjelasan segala. Istian yang Kalau yang isiannya seperti itu. Oke, sudah ya? Oke, Jempol. Jempol bagus. Dengan berakhirnya membaca pikiran dengan angka, maka materi kita hari ini tentang penyusunan kisi soal selesai. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Bapak Ketua Gombel untuk menutup acara kita. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang paling pertama sekali, mari kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Setelah kita mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, mari kita mempelajari isi-isi soal ini dengan apa yang sudah dijelaskan kepada kita ini, supaya ke depan kita bisa menyusun soal dan bisa membedakan antara host, loss, dan loss. Akhir kata untuk kita semua, belajarlah untuk menjadi pelita bagi anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan sampai jumpa.